Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sering ditanyakan tentang hukum mengkurbani mayit. Hukum mengkurbani mayit. Maka jemaah sekalian, tentang mengkurbani mayit ini, ya, mengkurbani orang yang sudah meninggal, ya, itu terbagi menjadi 3 macam bagian, ya, menjadi 3 macam pembagian. Yang pertama, antakuna tab'an lil ahya'i, yakni mengkurbani mayit tersebut hanya sebagai taba', ya, hanya sebagai pengikut saja, ya. Contohnya begini, ada seorang dia berkurban, niat dia berkurban ini adalah untuk mengkurbani dirinya dan juga untuk semua keluarganya, ya, mengkurbani dirinya dan untuk mengkurbani keluarganya. Nah, di dalam keluarganya dia ini, ya, ada yang hidup dan ada yang mati. Maka dalam hal ini, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya itu tidak masalah. Hal ini berdasarkan hadis, yaitu tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berkurban dan beliau berdoa, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, yaitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ini adalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, ini adalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Sedangkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka ada yang meninggal, ada yang hidup dan ada yang meninggal. Maka yang meninggal pun termasuk dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak masalah seseorang itu berkurban, ya, yakni mengkurbani dirinya sendiri atau juga mengkurbani keluarganya secara umum, ya, baik untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi mengkurbani yang sudah meninggal di sini hanya sebagai tabak saja, sebagai pengikut saja. Kemudian pembagian yang kedua, yaitu mengkurbani mayit secara khusus, ya. Al-qismu tsani an yudhhiya anil mayyiti istiqlalan tabarruan, yaitu mengkurbani mayit, ya, secara khusus dengan sukarela, ya, sebagai bentuk derma. Maka jemaah sekalian, tentang masalah ini, yakni mengkurbani mayit secara khusus, ya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dikatakan di sini faqad nassa fuqahaul hanabilah ala anna dzalika minal khair wa anna thawabaha yasilu ilal mayyiti wa yantafi'u bihi qiyasan ala shadaqah anhu. Dikatakan di sini sungguh telah disebutkan secara gamblang oleh para ulama fikih dari kalangan madhab Hambali bahwasanya yang demikian itu adalah merupakan kebaikan dan bahwasanya pahalanya itu akan sampai kepada mayit dan mayit pun akan mendapatkan manfaat dengannya. Hal ini berdasarkan qiyas atau disamakan dengan sedekah untuk mayit. Karena kita tahu sendiri bahwasanya sedekah untuk mayit itu, ya, bermanfaat untuk si mayit. Maka menurut ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya kurban secara khusus, ya, atau mengkurbani mayit secara khusus, maka itu adalah merupakan kebaikan dan bermanfaat bagi si mayit. Ya, meskipun juga sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ini dibolehkan kalau seandainya mayit itu memberikan wasiat sebelumnya. Ya, jadi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hal itu dibolehkan dengan syarat, ya, sebelumnya mayit telah memberikan wasiat, ya. Maka di sini terjadi 2 pendapat dalam masalah itu jemaah sekalian. Tidak ada masalah, ya. Seorang silahkan dia memilih salah satu dari 2 pendapat ini, ya. Mana menurut dia yang lebih mendekati kepada kebenaran.
Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menganggap bahwasanya kalau ini dikatakan bid'ah berat menurut beliau ya, karena kurban itu termasuk jenis sedekah ya, kata beliau ya, karena kurban itu termasuk jenis sedekah sehingga sulit kalau dikatakan jenis atau macam kurban semacam ini untuk si mayit itu dikatakan sebagai bid'ah ya. Kemudian pembagian yang ketiga jemaah sekalian yaitu an yudahhiya anil mayyiti bimujabi wasiyatin minhu tanfidzan liwasiyatihi fatunaffadhu kama awsa biduni ziyadatin wala naqsin. Mengkurbani mayit karena ada wasiat sebelumnya dari si mayit, maka mengkurbani mayit di sini ya, maka mengkurbani mayit di sini itu adalah untuk menjalankan wasiat si mayit. Maka dalam hal ini ya, haruslah dilakukan ya, haruslah seorang itu menjalankan wasiat mayit tersebut sebagaimana yang telah dia wasiatkan ya, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Jadi harus dijalankan sesuai dengan keinginan atau wasiat si mayit sebelumnya ya. Dan ini juga berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menggantinya setelah dia mendengarnya, maka dosanya adalah atas orang yang mengganti wasiat tersebut. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi demikianlah jamaah sekalian ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk rujukannya bisa Anda lihat dalam kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakat ya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu